Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Maizirwan Umar, NPM 20261 dari kelas G, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, mata kuliah Hukum Forensik dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan kekuatan bukti dari visum et repertum. Visum et repertum diajukan oleh penuntut umum karena merupakan alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana tertentu, seperti persetubuhan, pemerkosaan, pembunuhan, dan menunjukkan bukti adanya keterkaitan antara ilmu hukum dan ilmu kedokteran. Alat bukti visum et repertum akan dijadikan sebagai alat bukti di utama depan persidangan. Peran dokter dalam membantu proses peradilan untuk menangani kasus pembunuhan berencana adalah sebagai ahli forensik. Korban yang diperiksa berstatus sebagai barang bukti dan diatur dalam perundang-undangan. Tindakan yang diambil oleh dokter di sini adalah pemeriksaan forensik yang bertujuan untuk penegakan keadilan. Hukum acara pidana mempunyai suatu prinsip yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sama. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Visum et repertum ditinjau dari segi administrasi merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah dan secara otomatis mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun, prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. Visum et repertum apabila berdampingan dengan alat bukti yang lain maka merupakan laporan yang objektif dan kemungkinan untuk direkayasa yang sangat kecil. Konsekuensinya bahwa untuk memutus dengan objektif dalam hubungannya dengan kasus yang berkaitan dengan luka, tergantungnya kesehatan atau matinya seseorang akibat tindak pidana, maka visum et repertum harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Keberadaan visum et repertum tidak mengikat dan tidak bagi hakim. Pengikat hakim terhadap visum et repertum dapat dikesampingkan apabila dalam pembuat keterangan tersebut berkemungkinan kecil. Artinya, bila visum et repertum tidak ada, maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti visum et repertum diajukan penuntut umum sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana. Ini memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan alat bukti yang lain, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya apabila dibandingkan dengan alat pembuktian yang lain, yang juga diajukan oleh penuntut umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, visum et repertum tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak memaksa bagi hakim karena keberadaan visum et repertum merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kekuatan visum et repertum telah diatur di dalam pasal 184 KUHP, termasuk jenis surat bukti dan atau keterangan ahli. Visum et repertum dapat memiliki kekuatan dan yang mutlak, namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Kekuatan visum et repertum yang diatur di dalam pasal 184 KUHP termasuk jenis surat bukti atau keterangan ahli. Visum et repertum dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun tidak diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam pembuktiannya bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan isi KUHP pasal 183. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut. 1. Visum et repertum merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan dalam pembuktiannya adanya suatu tindak pidana. Visum et repertum tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat yang dimana di dalam pasal 187 KUHP merupakan huruf A
B, dan C yang menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi. Dan menurut kesimpulan dari saya, kekuatan pembuktian visum et repertum dalam perkara tindak pidana pembunuhan memiliki kekuatan dan pembuktian yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan alat bukti lain yang juga diajukan oleh penuntut umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, visum et repertum tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak memaksa bagi hakim karena keberadaan visum et repertum merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kekuatan visum et repertum tersebut telah diatur di dalam pasal 184 KUHP termasuk jenis surat bukti atau keterangan ahli. Visum et repertum dapat memiliki kekuatan yang mutlak, namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidaknya. Mungkin segitu saja dari saya mengenai kekuatan bukti visum et repertum. Sekian, terima kasih.